Oh ya, teman-teman kalau yang belum bisa hadir bisa dicolek suruh ikutan dari Semanem atau dari Stembayo. Baik, mohon maaf tadi ada tamu sebentar, jadi harus dilayani dulu. Ini bisa saya mulai nggih? Iya, monggo Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman peserta, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Jelas. Baik, teman-teman sekalian, saya diberitahu bahwa audiens untuk diskusi kita kali ini dari Joint Komite Riset ya, Riset Geopark Jogja adalah teman-teman dari SMA Negeri 6 Yogyakarta dan SMK Negeri 2 Depok ya. Baik, teman-teman sekalian, sebentar saya izin share ini dulu PowerPoint. Baik, teman-teman sekalian, kami diminta dari BPK 10 untuk hari ini menyampaikan paparan terkait salah satu geosite dari 15 geosite yang ada di dalam Geopark Jogja, yaitu geosite Batu Gamping periode Eosen di Kecamatan Gamping ya di Yogyakarta. Tapi spesifiknya ke bagaimana aspek-aspek cultural, sejarah budaya, mungkin lebih tepatnya ya, yang ada di dalam geosite tersebut. Jadi memang untuk teman-teman, untuk merefresh saja ya, saya yakin teman-teman juga sudah mendapat pengetahuan bahwa geopark itu adalah satu istilah yang cukup kompleks ya. Tidak hanya melibatkan, meskipun memang utamanya adalah itu, tapi tidak hanya melibatkan komponen geosite atau situs-situs geologis, kekhasan geologis, tetapi juga melibatkan keanekaragaman hayati, tanaman-tanaman, kemudian hewan-hewan yang ada di sana, dan tentu keanekaragaman budaya. Kemudian budaya ini tidak hanya yang sekarang, tapi dalam satu periode waktu yang panjang. Nah, kali ini kita akan bicara tentang geosite Batu Gamping dan bagaimana relasi sejarah budaya manusia yang terhubung atau terikat atau pernah beraktivitas dengan situs geosite Batu Gamping ini yang memang usianya jauh lebih tua dari kebudayaannya ya seperti itu. Tapi sebelumnya, ketika kita pengen bicara tentang aspek keanekaragaman budaya dalam konteks geosite atau situs alam, mungkin perlu kita ketahui dulu sedikit kerangka berpikirnya ya teman-teman sekalian. Jadi ada satu istilah yang sangat menarik ketika kita mau membicarakan hubungan manusia dengan alam, ya hubungan budaya dengan alam itu apa yang disebut sebagai cultural landscape. Bahasa Indonesianya kira-kira landscape budaya atau ada sebenarnya padanan bahasa Indonesianya yang jarang dipakai yaitu saujana ya, saujana budaya. Nah, kira-kira saujana budaya ini atau landscape budaya ini itu adalah berkaitan dengan tempat tentu saja, lokasi yang di dalamnya ada banyak sekali lapisan sejarah ya di sana yang itu menunjukkan satu perkembangan bentuk, perkembangan desain dan juga penggunaan sepanjang waktu. Jadi jejak-jejaknya bisa kelihatan dalam bentuk layar-layar yang ada di tempat tersebut. Kira-kira seperti itu gambaran utamanya. Kemudian itu juga melibatkan bagaimana
alam atau situs atau tempat diasosiasikan dan digunakan dan membangkitkan satu perasaan sejarah pada tempat tersebut ya. Jadi ciri-ciri fisiknya itu bisa pohon, bangunan, jalan-jalan kecil atau apa namanya perangkat-perangkat taman dan sebagainya atau saluran selokan atau bagaimana sebuah danau ditata menjadi satu bagian dari katakanlah taman seperti itu ya. Jadi pada dasarnya itu adalah elemen-elemen yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah pada situs tersebut. Jadi bagaimana manusia beraktivitas dan menggunakan landscape apa alam tersebut menjadi satu bagian dari peradaban mereka atau budaya mereka. Nah, tapi juga itu tidak semata fisik, juga ada yang sifatnya apa non fisik atau intangible ya apa misalnya bagaimana sih orang menggarap lahan atau bagaimana kemudian lahan tertentu atau keindahan alam tertentu menginspirasi lahirnya karya-karya seni seperti lukisan atau bahkan apa namanya puisi dan sebagainya ya. Dan itu juga nanti wujud wujud besarnya itu bisa terlihat dalam satu lingkungan ya, lingkungan katakanlah lingkungan pedesaan misalnya atau taman atau ruang-ruang terbuka, kemudian pertaniannya ada, peternakannya ada dan juga yang tidak kalah penting dan sering ditemukan itu adalah tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Jadi gambaran besarnya kira-kira seperti itu bahwa bagaimana landscape itu yang tadinya itu sifatnya alamiah tapi kemudian dimodifikasi dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan budaya oleh manusia kan seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih detail bagaimana itu terjadi di Bukit Gamping ya seperti itu. Baik, jadi kemudian ketika kita mencoba membuat kategori apa Sojana budaya itu ini dari kategorinya UNESCO ya bahwa setidaknya ada tiga jenis kita bisa mengklasifikasikan Sojana budaya bentuk-bentuk dari Sojana budaya. Pertama yang kita sebut ini lanskap yang sudah terdefinisikan dengan jelas ini memang secara sengaja ya kelihatan sekali secara sengaja dibuat oleh manusia. Nah, kemudian kategori kedua itu bisa sebuah lanskap yang terus berkembang dari satu titik ya dan berkembang sampai sekarang. Ini ada dua kategori. Yang pertama, dia pernah berkembang dari awal, kemudian terhenti di satu titik, mati, tapi kemudian kita temukan lagi. Ini biasanya dalam konteks situs-situs arkeologi ya banyak ditemukan seperti ini. Tapi ada juga yang itu berkembang dari awal tapi sampai sampai sekarang atau sampai di era kita itu masih terus terus hadir, terus selalu ada. Ya contoh yang paling gampang ya adalah Keraton Yogyakarta ya seperti itu yang itu dikembangkan dari tahun 1755 dibangun tapi sampai sekarang itu masih ada dan jejak-jejak yang terbangun dari 1755 itu nilai-nilainya masih terasa sampai sekarang atau masih kelihatan dalam bentuk pesona fisiknya kira-kira seperti itu. Kemudian kategori ketiga itu adalah asosiatif sifatnya. Ini biasanya kaitannya dengan bagaimana sebuah peradaban, kelompok manusia, komunitas apa mengkaitkan nilai-nilai tertentu pada satu lanskap. Katakanlah yang paling gampang itu adalah tempat-tempat sakral, kira-kira seperti itu ya. Tapi bisa juga adalah bagaimana sebuah titik lanskap menjadi satu inspirasi untuk melahirkan banyak apa namanya karya-karya seni, lukisan, puisi atau karya sastra kan seperti itu banyak kita temukan misalnya di Cina ya seperti itu. Itu kira-kira ada tiga kategori dan ini adalah contoh-contohnya. Misalnya ini yang kategori pertama ya. Bagaimana misalnya di Cina ini ada Westlake Hangzhou ini bagaimana danau itu dikembangkan menjadi bagian dari lanskap pertamanan, lanskap mungkin satu bangunan kerajaan kan seperti itu atau keraton ya kayak gitu. Juga di Taman Sari Jogja, kemudian salah satu contoh lainnya ada di Persian Garden di Iran seperti itu. Kemudian yang kategori kedua yang nyata sekali di Indonesia salah satunya misalnya yang itu sifatnya relik ya yang pernah hadir dan terhenti itu adalah
situs manusia awal. Kita tahu bahwa manusia awal di Pulau Jawa khususnya dan bahkan di Indonesia secara umum itu ditemukan di Sangiran ya, di situs Sangiran. Situs yang tadinya itu prosesnya panjang, jutaan tahun, kubah yang kemudian terpotong di atasnya sehingga lapisan-lapisan budayanya bisa tersingkap di sana. Dan itu penelitian terakhir tertua sekitar 1,8 juta tahun ya, eranya Homo erectus. Tapi kemudian terhenti di satu titik. Nah, sementara ada yang lain seperti yang sudah disampaikan tadi, yang kategori kedua ini continuing landscape, itu di Subak contoh lainnya ya. Subak itu sejak lama, sejak awal berkembang sampai sekarang ya. Manifestasi apa Trihita Kirana ya filsafatnya. Ini juga contoh lainnya apa bagaimana apa namanya sistem sawah ya, sawah sawah teras-teras di Filipina. Ini ada desa-desanya, ini pemandangan alamnya sangat cantik sekali, indah sekali. Ini salah satu warisan budaya dunia juga. Nah, kemudian ini yang kategori ketiga, ini saya ambil satu contoh saja, bagaimana satu lanskap alam itu menjadi penting oleh komunitas-komunitas tertentu. Salah satunya misalnya ini juga salah satu warisan dunia di apa Australia ya, Uluru Kata Yuta National Park. Jadi masyarakat aborigin yang tinggal di sana itu masih mengasosiasikan tempat ini sebagai salah satu tempat asal muasal mereka dan banyak tradisi-tradisi mereka yang terikat dengan tempat ini. Dan ini juga sudah menjadi satu apa area konservasi di sana. Ya, hampir mirip dengan Bukit Gamping ya, seperti itu. Nah, itu tiga kategori. Kemudian ini contoh lain ada bagaimana alam, bagaimana kesulitan-kesulitan alam itu bisa dimodifikasi oleh manusia ya. Ini satu rel kereta api yang menghubungkan beberapa negara bagian ya di India. Kemudian dari titik yang paling rendah itu sampai ketinggian 2.200 meter itu mereka membangun sistem railway-nya ya, kereta apinya ini luar biasa. Ini hampir mirip, tapi ini lebih ekstraordinari yang di India ini. Ini hampir mirip dengan yang di apa Sumatera Barat juga sudah menjadi warisan dunia Sawalunto kalau teman-teman pernah mendengar ya, kota tambang itu dari kota Padang sampai ke bukit-bukit yang ada di Sawalunto, tempat batu bara dibawa nanti ke Teluk Bayur ya untuk dibawa ke apa seluruh dunia. Ini satu contoh bagaimana apa manusia memodifikasi alam untuk keperluan mereka. Nah, kemudian sudah saya sampaikan tadi Yogyakarta, eh, Pangeran Mangkubumi seorang tokoh yang sangat paham bagaimana membangun arsitektur yang selaras dengan alam ya. Pemilihan lokasi keraton itu di ada 3 sungai di kiri kanannya, barat timurnya, kemudian ada Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan ya. Dan ini juga menjadi satu kekhasan Geopark Jogja ya seperti itu. Nah, kemudian ini juga contoh tambang, tapi ini lebih ke aktivitas eksplorasi ya. Hampir mirip nanti dengan apa namanya Bukit Gamping ya. Ini pernah ada, tapi kemudian berhenti, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga yang sudah saya sebut tadi, kota tambang yang sudah berhenti juga sejak tahun 99. Satu, satu area yang tadinya punya potensi batu bara, kemudian dia dikembangkan, diekstrak dan daerah di bawahnya itu di daerah-daerah tambangnya itu berkembang menjadi satu kota tambang ya seperti itu. Dan karena ini sangat unik, diusulkan menjadi warisan dunia pada tahun 2019 kalau tidak salah ya. Kemudian apa sekarang statusnya sudah sebagai warisan dunia, termasuk jalur keretanya yang disebut tadi dari Sawalunto di perbukitan Sumatera Barat sampai ke apa Padang ya, dari dataran rendah ke dataran tinggi. Baik, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, ini adalah kita tahu bahwa Geopark Jogja itu kan punya 15 geosite ya, 15 geosite. Dan tentu setiap geosite itu punya narasi atau cerita yang berbeda terkait keanekaragaman hayati dan juga
keanekaragaman budayanya seperti itu. Nah, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang keanekaragaman budaya di Geopark atau Geosite Batu Gamping Eosen ya di Ambar Ketawang atau di Kecamatan Gamping. Eh, Tentu kita berharap ini bisa menjadi pelatuk buat teman-teman untuk memikirkan ide-ide riset ya seperti itu karena memang seperti itu tujuan dari diskusi kita kali ini. Eh, apa namanya bisa kita lihat saja langsung. Ketika kita berbicara potensi relasi sejarah budaya yang ada di Geoset Bukit Gamping ya. Yogyakarta setidaknya ada tiga kategori yang bisa kita lihat ya, tiga kerangka besarnya ya seperti itu. Pertama, relasi Bukit Gamping itu dan riwayat pembangunan kota Yogyakarta. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian yang kedua, juga ini relasi Bukit Gamping dan sejarah ekonomi, terutama di era kolonial di Yogyakarta, spesifiknya lagi ke industri gula seperti itu. Jadi kita tahu di Jawa khususnya ya Jawa Tengah dan ya hampir semua di Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi yang sangat kaya, itu pernah berkembang industri gula yang sangat luar biasa, menjadikan Jawa sebagai eksportir gula nomor dua di dunia, yang dia cuma kalah dari Brasil ya, seperti itu. Dan ratusan pabrik gula yang pernah ada di Jawa, kemudian berhektar-hektar tentunya lahan apa untuk menanami tebu ya karena gulanya gula tebu untuk mendukung pabrik gula tersebut dan nanti kita lihat bagaimana ternyata Gamping menjadi salah satu bagian penting dalam konteks industri gula itu di Yogyakarta. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sih masyarakat yang ada sekarang di Bukit Gamping, terutama di Kecamatan Gamping katakanlah atau di Ambar Ketawang ya, apa tradisi budaya yang berkembang di sana dan ada nggak sih kaitannya dengan katakanlah Bukit Gampingnya sendiri atau mungkin industri gulanya atau mungkin dengan Keraton Yogyakarta. Jadi tiga kerangka besar ini yang bisa kita gali lebih jauh titik-titik risetnya kira-kira seperti itu. Karena memang menurut saya dari hasil eksplorasi karena memang kami di BPK 10 itu kan oh ya kami di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Kementerian Kebudayaan itu memang tidak fokus pada riset tapi tentu kita mempelajari hasil-hasil riset sebagai dasar informasi ya untuk pelindungan dan juga pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Nah, eh, dalam waktu yang singkat ini kemarin ketika saya diminta untuk apa eh, memberikan materi di sini, itu saya melihat sebenarnya masih banyak potensi riset yang bisa kita kembangkan terkait klaster budaya ini ya, sejarah budaya ini dalam konteks dan apa geosite Bukit Gamping Eosen. Mari kita lihat satu-satu ya apa namanya dari tiga kerangka besar ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke sana, ini saya menyarankan teman-teman, ya mungkin ada yang sudah membaca ya, tapi saya sarankan membaca buku ini. Ini malah diproduksi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Apa yang disampaikan di buku ini sebenarnya juga hampir mirip dengan kerangka apa tiga yang saya sebut tadi. Jadi ya ini satu kebetulan karena ketika saya mau nyusun PPT ini tiga hal itu yang saya temukan, tapi kemudian setelah saya baca ini ternyata kok ketemu kan seperti itu. Dan di sini disebutkan referensi-referensi yang dia pakai cukup cukup komplit ya. Jadi teman-teman mungkin bisa membaca ini sebagai apa namanya suplemen tambahan. Ini disusun oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, tapi kerangka kulturalnya, kerangka sejarahnya sangat kuat dalam buku ini. Relasinya dengan Gunung Gamping tentu saja. Nah, kemudian ini kaitannya dengan yang poin pertama tadi, teman-teman sekalian. Jadi bisa dikatakan bahwa eh, apa namanya bangunan-bangunan kuno yang ada di Yogyakarta, baik itu bangunan-bangunan tradisionalnya keraton
yang menggunakan bahan plesteran dan acian dan juga bangunan-bangunan kolonial, sebutlah Benteng Vredeburg, kemudian Istana Negara sekarang ya, atau mungkin stasiun-stasiun dan bahkan pabrik-pabrik gula yang jumlahnya cukup banyak di Yogyakarta. Ketika tahun berkembang pesat dari tahun 1755 ya, kita tahu keraton dibangun sampai apa namanya eh, perkembangan dunia kolonial itu, karena bangunan-bangunan awal kolonial itu dibangun hampir bersamaan dengan pembangunan keraton ya, karena memang kita lihat bahwa kota Jogja itu juga sebenarnya satu cerminan politik ya, politik, relasi politik antara apa Sultan Sultan HB1 dan penerusnya dengan apa namanya orang-orang VOC dan kemudian Hindia Belanda, kan seperti pemerintahan VOC dan kemudian Hindia Belanda, sehingga kita bisa melihat misalnya tata kota Yogyakarta itu, Keraton Jogja itu di sebelah utaranya itu banyak didirikan bangunan-bangunan kolonial, bahkan bangunan pertahanan ya, seperti ada rumah residen yang sekarang jadi apa Gedung Agung Istana Negara, kemudian ada benteng. Jadi memang untuk memantau aktivitas eh, apa namanya Sultan pertama, dan untuk mencegah mencegah apa ya, ya mencegah perang ya, mencegah perang terjadi lagi, karena memang perang yang berlangsung sebelum Perjanjian Giyanti itu cukup menguras apa banyak biaya, dan juga itu memandekkan ekonomi, kira-kira seperti itu. Jadi kepentingan besarnya VOC itu adalah untuk VOC pada waktu itu ya, adalah untuk menghindari konflik dengan salah satunya dengan yaitu menjalin dan memata-matai apa namanya pergerakan di Keraton Yogyakarta. Nah, di era-era tersebut 1700-an sampai paling tidak 1800-an ya, karena semen itu kan baru 1900-an kalau tidak salah baru ditemukan semen PC ya. Itu bahan-bahan bangunan itu banyak bergantung pada kapur, bahan kapur seperti plesteran dan acian ya. Kemudian kita di bangunan-bangunan kuno itu, termasuk bangunan-bangunan keraton, pasanggerahan, itu rata-rata menggunakan satu bahan apa yang disebut bahan beligon. Jadi bahan beligon ini komposisinya itu adalah tumbukan halus batu bata merah, kemudian ada pasirnya dan ada kapurnya. Nah, kapurnya ini berasal dari gamping itu tadi. Ini biasanya komposisinya 3-1-1 ya, kemudian nanti dicampur air seperti pasta itu, dicampur hingga menjadi pasta, kemudian baru menjadi bahan plesteran. Dan itu ditemukan di hampir semua bangunan-bangunan tradisional kan seperti itu. Penggunaan kapur ini juga ditemukan di bangunan-bangunan kolonial lainnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Artinya bahwa ketika kebutuhan kapur tinggi untuk pembangunan sebuah kota, pembangunan banyak bangunan, itu sumbernya dari mana? Ya, kalau kita bisa melihat salah satunya ya di Bukit Gamping itu ya. Itulah kenapa apa yang tersisa di Bukit Gamping sekarang itu hanya tinggal sangat sedikit ya. Nanti akan kita lihat bagaimana proses perubahannya. Karena eksploitasi ini tadi. Jadi kita bisa membayangkan, meskipun ini juga potensi riset nantinya buat teman-teman, eh, berapa besar kebutuhan gamping kapur untuk bangunan-bangunan tersebut. Dari kita bisa menghitung ya berapa banyak bangunan yang didirikan dari era 1755 ya, Perjanjian Giyanti, ketika apa namanya Keraton Jogja dibangun ya, sampai kemudian eh, semen ditemukan, kira-kira teknologinya berubah kan seperti itu. Nah, eh, itu adalah salah satu relasi kuat antara Bukit Gamping sebagai sebuah geosite dengan sejarah eksploitasi ya bukit tersebut untuk pembangunan kota, pembangunan keraton kan seperti itu. Dan kita tahu salah satu pesanggerahan
milik HB1 ya, Sultan pertama itu ada di sana ya, Ambar Ketawang. Jadi Pesanggerahan Ambar Ketawang ini tinggal sisa-sisanya sekarang ya, tinggal sisa-sisanya. Tapi ini satu pesanggerahan yang sangat penting karena pesanggerahan ini selama setahun ditempati sebagai istana sementara oleh Sultan pertama HB1 sebelum istananya yang sekarang Keraton Jogja itu jadi pada tahun 1756 ya, kira-kira seperti itu. Tapi pesanggerahan ini bukan pesanggerahan baru ya. Karena ada cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya Pasanggerahan ini sudah ada sebelum terjadinya Perjanjian Giyanti. Mungkin di era Keraton Kartasura Pasanggerahan ini sudah dibangun sebagai tempat itu ya, sebagai tempat berburu. Karena ini dekat dengan hutan dulunya ya seperti itu. Karena di yang apa lokasi yang menjadi Keraton Jogja sekarang itu adalah dulunya adalah hutan seperti itu, hutan untuk tempat berburu. Nah, ini Ambar Ketawang itu juga dikenal dengan nama Purapara yang artinya adalah istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah bepergian atau berburu. Jadi ini sudah ada dan mungkin memang sering ditempati oleh Pangeran Mangkubumi ya, karena kan Pangeran Mangkubumi kan juga orang penting di Keraton Kartasura yang kemudian pecah kongsi kira-kira seperti itu dan berperang kan seperti itu. Ini pesanggerahan ini sangat penting dalam konteks ya kaitannya dengan Batu Gamping atau Gunung Gamping juga karena mungkin keletakannya strategis. Tapi yang menarik sebenarnya juga bahwa apakah memang Gamping ini hanya mulai digunakan dalam konteks pembangunan keraton? Kalau kita melihat Pesanggerahan Ambar Ketawang yang dibangun sebelum keraton, ikan mereka juga kalau kita lihat sisa-sisa yang ada sekarang itu kan juga sistemnya pakai sistem bata yang kemudian diplester dan diaci ya. Dan ini juga bahannya itu menggunakan kapur. Kalau kita juga melihat di Keraton Pleret, Kerto atau bahkan di kota gede ya, ya sebenarnya penggunaan bahan kapur itu sudah sangat lama diketahui dan digunakan cukup masif untuk pembangunan ya. Kecuali pada zaman Hindu-Buddha karena kan hanya menggunakan batu andesit pembangunan candi itu seperti itu misalnya. Jadi eh, dia tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya aktivitas penambangan yang ada di Gunung Gamping itu tidak hanya terjadi dalam konteks pembangunan kota Yogyakarta, atau bahkan mungkin pada pembangunan keraton sebelumnya seperti Mataram Islam, Kota Gede ataupun juga Pleret. Tapi ini tentu perlu dibuktikan dengan riset ya seperti itu. Nah, baik, ini kita bisa melihat ya Keraton Yogyakarta eh, apa namanya tata ruangnya seperti ini ya. Kita tahu ada di sini Panggung Krapya di selatan, kemudian ada Tugu, kemudian ada kecuali Pasar Beringharjo ya karena Pasar Beringharjo itu sudah dibangun menggunakan sistem semen ya, beton bertulang semua ini kuat sekali Pasar Beringharjo ini. Ada Kepatihan, nah kita lihat di sini ada Benteng Baluarti ya dengan apa namanya dengan pojok-pojok bentengnya ya seperti itu. Kemudian ada gapura-gapura, harusnya ada 5 gapura, tapi sekarang tinggal 2 ya. Kemudian bangunan-bangunan gedung yang di keraton, Taman Sari terutama yang juga dibangun hampir bersamaan dengan pembangunan keraton, Masjid Gede. Ini kan banyak menggunakan bahan-bahan kapur itu tadi yang mungkin diambil dari Bukit Gamping seperti itu. Belum lagi kita berbicara pesanggerahan. Wah, ada cukup banyak pesanggerahan paling tidak sampai era ke apa namanya HB ke-7 ya. Karena Ngeksi Gondo ini di Kaliurang ya mungkin bahan-bahannya sudah relatif modern baru. Ada misalnya ya selain Ambar Ketawan, Taman Sari dan juga Kerapia ini ya yang dibangun oleh HB1. Kemudian kita tahu di HB2 itu juga banyak membangun pesanggerahan. Ini kita lihat di sini ada Pesanggerahan Rejo Winangun, Rejo Kusuma, Prorejo, Rejo Winangun ini Warung Boto ya. Kemudian Gua Seluman, eh, Telogoji banyak banyak ini HB2 banyak membangun Pasanggerahan. Tapi sayangnya yang sampai sekarang tersisa itu tidak banyak ya.
Yang terkenal itu seperti Rejo Winangun, kemudian Sonopake, sebuah seluman ya seperti itu. Nah, kemudian ada Pasagran Ambar Binangun, Barukmo. Belum lagi kita berbicara tadi bangunan-bangunan kolonial yang bahan-bahannya itu menggunakan kapur juga kan seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa dulu itu ada aktivitas penambangan kapur yang ada di Bukit Gamping yang sayangnya ini juga belum banyak diteliti ya. Mungkin bukti-bukti arkeologisnya tidak banyak tersisa, tapi ya ini menarik nanti untuk sebagai bahan kajian juga kalau teman-teman tertarik. Nah, kemudian eh, yang poin kedua tadi bagaimana Gamping itu ternyata sangat penting untuk industri gula. Jadi untuk teman-teman ketahui di Jawa itu, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan juga sampai ke Jawa Barat ya, meskipun tidak terlalu banyak di Jawa Barat, itu ada ratusan pabrik gula ya, teman-teman. Di Jogja sendiri itu ada 19. Beberapa data juga menunjukkan 20 ya, tapi ini 19. Tapi di antara 19 ini tinggal satu sekarang yang beroperasi ya, di Ya Allah. Madukismo. Nah, ternyata kapur itu juga penting untuk bagaimana memurnikan gula. Sehingga penggunaan kapur itu ya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan bangunan, tapi juga kebutuhan pabrik gula itu sendiri yang berkembang pesat selama 1800-an pertengahan sampai sebelum ya setidaknya sebelum krisis krisis ekonomi dunia ya tahun 1930 ya seperti itu. Nah, kita lihat eh, proses-proses itu ternyata berdampak pada semakin hampir habisnya Gunung Gamping sekarang yang tinggal menyisakan sangat sedikit ya. Nah, ini adalah jejak-jejak budaya yang menarik untuk dikaji sebenarnya teman-teman. Bagaimana aktivitas penambangannya, bagaimana supply dan demand-nya dan sebagainya kan seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini adalah apa namanya proses perubahan Gunung Gamping dari tadinya sangat banyak. Ini dari proses dulunya kan ini penanda dulunya di bawah laut ya di masa yang Eosen itu kala Eosen Miosen ini 4 sampai 10 juta tahun yang lalu tadinya dia di bawah laut kemudian mengalami pengangkatan. Nah, ini eh, apa namanya bentuknya itu hampir-hampir sama dari tahun 1700-an sampai kemudian ketika dicatat oleh Jung Hun ya, dilukis oleh Jung Hun itu pada tahun 1836. Nah, seperti ini. Nah, kemudian eksploitasi besar-besaran ini juga ternyata ada ya. Eh, apa namanya ternyata di sini kalau menurut kita lihat itu ternyata eksplorasinya itu tahun-tahun 50-an ya tahun 55 jadi ternyata penambangan Gamping itu di Bukit Gamping itu terus berlangsung dari era apa namanya pembangunan keraton sampai sebelum ditetapkan sebagai eh, apa namanya area konservasi dan tinggal menyisakan sedikit seperti ini ya. Nah, seperti itu sampai sekarang ya sangat disayangkan sebenarnya tapi ya jejak-jejak pemanfaatannya sudah sangat banyak. Nah, kemudian yang ketiga, apa aja sih tradisi budaya masyarakat yang ada di sekitar situ ya? Data kami di BPK 10 setidaknya menemukan ada dua. Yang pertama itu ada di ini sama-sama di Kapanewon Gamping tapi beda kalurahan. Yang pertama adalah upacara adat Suran Mbah Demang itu di Banyuraden, sementara di upacara Bekaka ini yang sangat lekat dengan Gamping, Bukit Gamping sendiri itu di Ambar Ketawang. Mari kita lihat. Jadi ini ya adat Suran Mbah Demang itu biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Suro karena ini kaitannya dengan apa namanya semacam pemimpin ya orang-orang pertama yang eh, apa namanya ber, ber, memimpin dan berkuasa dan kemudian mengembangkan daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat narasi dalam upacara adat ini, itu juga sangat terkait dengan industri gula dan perkebunan tebu, ya seperti itu. Dan itu nanti juga terkait dengan Gamping. Nah, ceritanya itu bagaimana ada gangguan-gangguan keamanan, kemudian juga ada kemarau panjang berdampak pada penanaman tebu ya.
Jadi ada narasi-narasi seperti itu yang kemudian dalam bentuk upacara dan seni tradisi itu bisa diatasi kan seperti itu. Jadi apa yang berkembang, narasi berkembang dalam bentuk upacara dan seni tradisi itu bisa menjadi cerminan bagaimana kondisi sosiokultural ekonomi masyarakat. Jadi yang berkaitan tentunya dengan industri gula dan juga perkebunan tebu. Nah, kemudian yang kedua ini upacara bekaka. Ini dilaksanakan pada bulan Sapar ya. Kemudian ini diduga kuat memang sejak HB1 ya seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil risetnya dari teman-teman BPK 10, ini diduga memang awalnya mula-mula dimaksudkan untuk memperingati jasa dan kesetiaan Ki Wirosuto ini sebagai salah satu abdi dalam HB1 yang mendampingi ketika pindah ke Pesanggerahan Ambar Ketawang ya. Nah, tapi kemudian apa namanya ini berubah ya. Upacara ini maksudnya berubah, yaitu meminta selamat dari Kiyosuto yang menguasai Gunung Gamping. Nah, ini sekali lagi narasi ini nanti terkait dengan bagaimana aktivitas manusia di Gunung Gamping kan seperti itu. Nah, ini kaitannya kan bentuk apa inti upacaranya kan pemotongan apa orang-orangan ya atau bekaka itu ya, penyembelihan hewan atau manusia. Nah, nanti ini kaitannya dengan apa namanya, bagaimana masyarakat beraktivitas terhadap penambangan. Nah, seperti itu nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini upacara saparan gamping atau bekaka ini itu ada tahapan-tahapannya ya, yang sudah diteliti oleh teman-teman PK10. Tahap Midodareni, kemudian kirap sampai nyembelih pengantin bekaka itu. Nah, terakhir Sugungan Ageng ya, mungkin semacam selamatan untuk apa prosesi upacara tersebut. Kemudian, nah ini adalah gambaran ceritanya ya seperti itu. Eh, jadi terkait dengan HB1 Pangeran Mangkubumi, kemudian apa namanya ini tadi disampaikan bagaimana Ki Wirosuto setelah HB1, jadi Ki Wirosuto tadinya adalah pendamping HB1 di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Tapi kemudian dia tidak ikut pindah dan menetap di Gunung Gamping ya seperti itu. Nah, narasinya itu adalah dia apa tentang penambangan gamping dan kecelakaan kerja terkait ketidakpuasan. Jadi bagaimana eh, penunggu Gunung Gamping itu tidak puas terhadap sesaji-sesaji yang diberikan kan seperti itu. Dan kemudian dalam konteks itulah kemudian dilahirkan tradisi-tradisi narasi untuk menggambarkan bahwa ada proses penambangan, ada mungkin proses kecelakaan-kecelakaan kerja dalam penambangan, dan bagaimana masyarakat desa itu beradaptasi dengan proses-proses tersebut kan seperti itu. Nah, eh, itu juga mungkin kaitannya dengan bahwa ya eh, apa semakin berkurangnya apa namanya SDM Gamping itu sendiri karena apa namanya karena terus-menerus ditambang ya seperti itu. Sehingga narasi-narasi itu diabadikan dalam bentuk upacara ya seperti itu. Baik itu tadi dua, setidaknya ada dua yang kita temukan. Kita tidak tahu apakah mungkin masih ada ya, nanti mungkin teman-teman bisa menggali lebih dalam dengan melakukan riset, katakanlah riset antropologis ya ke daerah daerah di sana di apa beberapa kalurahan di Kecamatan Gamping dipersilahkan itu mungkin satu, atau mungkin pengen lebih mendalami lagi tradisi Bekaka ini dan juga tradisi yang satunya tadi silahkan itu juga satu potensi yang menarik untuk dikembangkan ya. Nah, ini juga bagian dari apa namanya upacara tersebut pelaksanaannya ya. Nanti bisa bisa ini hanya tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan upacaranya nanti teman-teman, dan kalau tertarik nanti bisa datang langsung mengamati melihat pada saat upacara dilangsungkan ya, itu setiap apa tadi setiap sapar ya dan sapar. Kemudian ini yang saya rasa terakhir ya,
teman-teman sekalian, ini ada beberapa, ini hanya pemantik dari saya, karena ini kaitannya dengan bagaimana mendorong riset untuk dilakukan oleh teman-teman sekalian. Ini tadi yang pertama, penggunaan bahan pelestarian dan acian. Ini menarik untuk kemudian dipetakan potensinya seperti itu. Ini biasanya kajian-kajian yang nomor satu ini adalah kajian konservasi ya, konservasi pelestarian cagar budaya, arkeologis, tapi itu juga bisa menjadi data penting untuk menyingkap satu narasi sejarah kan seperti itu. Misalnya bisa bisa jadi ada perbedaan-perbedaan komposisi penggunaan kapur atau gamping, bisa jadi dari pengamatan apa namanya laboratorium ditemukan adanya perbedaan-perbedaan teknologi kan seperti itu. Kemudian ini juga yang saya rasa belum banyak dikaji karena mungkin jejak-jejak arkeologisnya yang semakin terbatas ya. Jadi bagaimana karena itu tadi adalah gunung yang ditambang terus-menerus dengan berbagai kepentingan, ya tentu ada jejak-jejak ya. Bagaimana teknologi penambangannya, teknologi transportasinya, kemudian dampak sosial budayanya pada masyarakat sekitar di masa lalu sampai sekarang kan seperti itu. Nah, kemudian juga cerita-cerita di balik penambangan gamping ya, itu juga menarik untuk dikaji ya lebih jauh. Bisa lewat berbagai macam studi ya, studi sejarah, studi antropologi atau studi arkeologi. Itu bisa dikembangkan, kira-kira seperti itu. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait potensi salah satu geosite dari 15 geosite yang ada di kawasan Geopark Jogja, yaitu Gunung Gamping, Eosen ya, periode Eosen ini satu apa bukti yang sangat kuat di Yogyakarta bagaimana dulunya laut kemudian naik ke bumi tapi kemudian dimanfaatkan oleh aktivitas budaya manusia dari masa lalu sampai sekarang dan sekarang sudah menjadi area konservasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Saya seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusman. Tadi kita sudah mendengarkan apa potensi saja, apa aja potensi yang bisa dilaksanakan di Gunung Kamping terkait culture. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo terkait tema-tema yang udah ada muncul tadi ada 3 poin ya, potensi yaitu dari konstruksinya, riwayat pembangunan, eh, Bukit Gamping sebagai bahan bangunan kota Jogja, kemudian dari segi ekonomi untuk industri gula, kemudian tradisi budayanya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau dari mentor, kayaknya ada Mas Oza. Mas Oza, ada yang mau didiskusikan? Sepertinya belum. Ada teman-teman, mumpung ada narasumber, jarang-jarang nih dapat narsum. Ada sebelum ditutup Mungkin dari saya, ya, Mbak sebetulnya, Titi. sebetulnya itu dari kelompok Ah, saya, itu kami juga sangat tertarik tentang terutama itu tradisi-tradisi, contohnya upacara bekaka dan upacara semburan yang tadi dibilang tadi sama Pak Yusman. Dan kita sebetulnya ingin mengambil penelitian riset topik kurang lebih terkait itu. Nah, mungkin saya izin tanya, soalnya kan kami juga lagi di masa-masa modernisasi, di mana banyak-banyak anak-anak generasi saya terutama itu banyak yang kurang
niat untuk melanjutkan contoh-contoh tradisi-tradisi adat ritual yang lain-lainnya. Menurut Pak Yusman sendiri, kira-kira itu ada perubahan nggak? Bagaimana mungkin seperti anak muda generasi sekarang itu memang mengandalkan upacara bekaka atau upacara saparan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dengan siapa tadi nih? Kiki. Oh, baik dengan Mbak Kiki ya. Jadi itu permasalahan global yang kita hadapi sekarang bagaimana eh, tradisi ya, tradisi, berbagai bentuk tradisi ya dari kesenian terutama eh, atau berbagai jenis ritual atau hal-hal yang terkait kalau di budaya itu kita sebut OPK ya, objek pemajuan kebudayaan. Itu satu tantangan untuk bagaimana sustainability-nya eh, anak-anak muda itu eh, mau terus masuk ke sana sehingga tradisi itu bisa bertahan kan seperti itu. Ya karena memang kecenderungannya berubah, tren globalnya berubah sehingga eh, kalau dulu kan tradisi itu bisa bertahan karena norma-normanya kuat ya, masyarakat atau komunitasnya itu sangat kuat kan seperti itu. Sekarang dengan kalau istilahnya apa itu dunia yang dilipat ya, kita bisa tahu di mana-mana sehingga banyak nilai-nilai itu yang kemudian simpang siur. Ini memang satu tantangan global eh, apa namanya terhadap pelestarian seni tradisi. Dan dalam beberapa hal memang kita tidak bisa menahan laju perubahan. Ada yang akhirnya harus kita museumkan karena sudah tidak apa mendapatkan dukungan oleh masyarakat ya. Ada yang kemudian polanya berubah ya seperti itu. Saya ingat satu cerita ya ini yang pernah saya peroleh dari teman isi jadi di Sulawesi Tenggara itu ada satu ritual musik yang itu sebenarnya dinyanyikan eh, ketika ada orang yang meninggal. Tapi kemudian ekosistemnya berubah ya, sehingga tradisi itu semakin dilupakan. Tapi masih ada sisa-sisa pemusik yang mau, yang atau ya katakanlah maestronya ya, yang dulunya pernah menjadi bagian dari satu ekosistem budaya yang semakin terpinggirkan karena ekosistemnya berubah. Akhirnya dia apa apa namanya konteksnya jadi berubah. Mereka tetap dilestarikan di, misalnya dengan cara diundang tampil dalam berbagai event-event budaya, tapi sudah lepas dari konteksnya kan seperti itu yaitu upacara kematian kan kayak gitu. Sampai-sampai beberapa pemusiknya itu ketika misalnya diundang di salah satu ibu kota di Sulawesi Selatan apa di Makassar itu heran ini kok kenapa saya diundang ke sini bermain musik padahal ini kan sebenarnya dimainkan pada saat ada orang yang mati kan. Itu adalah salah satu strategi. Tapi kita berbicara di upacara bekaka khususnya ya dan atau tradisi-tradisi lain yang ada di Yogyakarta secara umum itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya antusias masyarakat itu masih cukup tinggi ya seperti itu karena itu masih masih hidup dalam ekosistem ekosistem masyarakat yang ada di sana. Nah, memang ini kalau anak-anak muda ini tidak dijaga, nah ekosistem ini juga nanti akan mati dengan sendirinya ya tergilas sama dengan sendirinya. Nah, jadi saya rasa adalah strategi yang paling bagus mumpung ketika apresiasi masyarakat masih tinggi terhadap apa namanya ritual-ritual atau upacara-upacara itu seperti bekaka misalnya menyertakan anak-anak muda mendorong anak-anak muda untuk ikut serta ke sana dan mungkin dengan divariasikan dengan berbagai aspek modern ya itu tentu akan menarik ya menarik tapi ini salah satu potensi riset buat teman-teman saya rasa bagaimana nanti menggali misalnya teman-teman jadi kami kan di BPK misalnya hanya mendokumentasikan ya upacara bekaka itu seperti ini. Teman-teman mungkin nanti bisa menggali ke sana sejauh apa sih keterlibatan anak-anak muda yang ada di apa desa atau dusun tertentu yang sebagai penyelenggaranya kan seperti itu bisa digali
presentasinya misalnya, yang mau kenapa mereka mau, motivasinya, yang tidak mau kenapa, kan ya itu kan itu bisa jadi satu, ketika masalahnya terpetakan kan itu kita bisa mengusulkan satu alternatif-alternatif untuk mendorong mereka untuk masuk ke dalam sana. Jadi kita memang perlu melihat langsung ke sana ya. Dan itu satu potensi riset sebenarnya ya untuk didorong. Risetnya riset antropologis, jadinya sosiologis antropologis nantinya untuk terjun ke sana, melihat langsung proses persiapan sampai acara selesai dan memetakan keterlibatan katakanlah anak-anak muda kan seperti itu. Khususnya yang ada di sekitar sana kan kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya tanggapi terkait ya ini apa keterlibatan anak muda, karena ini kaitannya dengan sustainabilitas ya, keberlanjutan ya. Di banyak daerah itu ya memang susah. Eh, Sambil contoh misalnya subak di Bali, subak itu kan budaya pertanian ya. Bagaimana seandainya anak-anak muda Bali itu sudah tidak mau bertani kan? Jadi kan sistemnya kan hilang karena orang-orangnya nggak ada. Ketika saya ke Subak Pulagan tahun 2019 kalau tidak salah itu, bukan 2018, ya itu banyak juga anak-anak muda yang ya mereka lebih memilih ke pariwisata karena itu menjanjikan daripada menjadi petani misalnya kan seperti itu. Sehingga ekosistem Subak ini juga mulai semakin menipis. Bahkan di beberapa tempat organisasi Subaknya masih ada, tapi ya sawahnya sudah tidak ada misalnya karena sudah berubah menjadi kota kan kayak begitu. Jadi itu memang ya karena apa peradaban itu, perubahan itu kan niscaya ya dalam perubahan, tapi bagaimana kemudian keberlanjutan itu bisa kita pertahankan kan. Tidak harus persis sama seperti yang dulu, tapi disitulah gerak-gerak apa gerak peradaban kan di sana ya, gerak budaya kan di sana. Mesti ada selalu perubahan-perubahan, ada yang continue, ada yang berlanjut, tapi ada juga yang berubah kan seperti itu. Nah, bagaimana sebagai apa generasi sekarang misalnya kita menanamkan jejak-jejak kita tapi tidak melupakan tradisi yang lalu kan seperti itu. Itu kan tantangannya di sana ya seperti itu dalam hal pelestarian budaya. Tapi ini potensi riset, salah satu potensi riset yang bisa dikembangkan oleh teman-teman. Nah, tinggal dibuat proposalnya tuh kan seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ini masih ada yang lain yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari teman-teman atau dari mentor Mas Hani atau Mas Oza bisa ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup, ya, Saya boleh izin tanya lagi? siap, monggo Bu, atau Mbak. Iya, mohon maaf, izin tanya lagi itu kan juga dibilang tadi sebelumnya itu kalau eh, gamping itunya itu dulu dipakainya juga buat keraton, dan gara-gara itu sama juga industri gula Belanda dan lain-lainnya tuh, dan gara-gara itu tuh sudah menjadi dibilang ya itu cuman sikis dari sebelumnya, apa itu gunung dulunya sudah tidak menjadi gunung lagi kan ya. Nah, itu kira-kira itu menurut Bapak sendiri itu efek kepada masyarakat setempatnya saat kejadian itu terjadi itu kira-kira gimana? Soalnya bisa dibilang kan ya, seperti contohnya orang Jogja sama dengan Merapi itu mungkin gunungnya itu kan sebagai simbol atau sesuatu yang apa itu sangat terkait dengan sosial budayanya mungkin itu. Kira-kira menurut Bapaknya sendiri itu apa yang dirasakan, atau apakah ada kayak pertahanan dari misalnya masyarakat setempat karena eksploitasi gunungnya, atau kira-kira menurut Bapak gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Gunung Gamping itu kan ditambang ya. Kalau kita lihat tadi lini masanya yang dibuat oleh teman-teman BKSDA itu dari tahun 1755 ya, sejak mulai pembangunan kota Jogja sampai tahun 1950-an ya, yang sampai kemudian tinggal sedikit dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi kan seperti itu. Artinya memang Gunung Gamping ini dulunya itu potensi SDA yang besar buat masyarakat kan seperti itu. Dan pasti banyak aktivitas penambangan yang melibatkan masyarakat di sana kan seperti itu. Karena itu adalah potensi besar kan seperti itu. Eh, tapi kemudian ya yang namanya
bahan alam ketika terus dieksploitasikan lama-lama kan akan habis ya seperti itu. Nah, kita tidak tahu ya, kita bisa melihat katakanlah mungkin kita bisa melihat perubahannya itu kan di tahun 50-an ketika ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Tapi mesti masyarakat juga sudah menyadari bahwa ini gunungnya sudah habis loh. Apalagi yang mau ditambangkan seperti itu. Nah, di sana kan pasti ada gejolaknya. Dan aktivitas pro dan kontra penambangan itu sebenarnya juga sudah tercermin salah satunya misalnya dalam tradisi upacara atau upacara bekaka yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kecelakaan kerja, kemudian bagaimana apa namanya, bukan kecelakaan kerja, bagaimana relasi masyarakat dengan dayangnya atau penunggunya sana kan seperti itu yang menyiratkan bahwa Gamping ini memang penting buat masyarakat. Tapi ada satu periode ketika ini sudah habis dan masyarakat kan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Yang bertahan adalah tradisinya jadinya kan salah satunya bekaka itu yang kemudian dipertahankan. Tapi sebenarnya ekosistem ekonominya itu sudah nggak ada karena sudah tidak bisa ditambang karena pertama tinggal sedikit dan kedua sudah jadi kawasan konservasi. Ada satu contoh yang menarik dalam konteks aktivitas penambangan ya. eh, yang terdekat adalah Breksi, Bukit Breksi. Bukit Breksi itu juga aktivitas tambang tadinya, Mbak Kiki. Dan masyarakat sana karena kawasan Kars, kawasan Gamping atau kawasan Tuf itu kan cenderung tidak subur ya untuk pertanian. Sebentar lagi jadi tidak tidak apa subur sehingga masyarakat Brexit itu sangat bergantung pada apa namanya bukit itu Bukit Tufa itu ya, batu kapur itu ya, batu putih namanya kalau bahasa lokalnya. Tapi suatu saat itu akan habis. Dan kita bisa memprediksi kalau itu habis itu akan terjadi eh, akan berdampak pada apa namanya musibah lingkungan yang itu bisa berdampak pada cagar budaya yang ada di sana. Salah satunya adalah Candi Ijo kan. Nah, kemudian di tengah jalan setelah ditemukan ternyata itu adalah salah satu geosite yang penting, akhirnya dirubah pola pendekatannya. Penambangan diarahkan ke pariwisata. Tadinya itu resisten masyarakat di sana. Tapi setelah pelan-pelan mereka mulai melihat ya, mulai melihat hasilnya, akhirnya sekarang itu dipertahankan kan seperti itu. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi di Bukit Gamping tahun 50-an, tapi mestinya ketika masyarakat sudah menyadari gunungnya sudah habis dan sudah menjadi kawasan konservasi kan, akhirnya mereka akan ya mencari satu sumber-sumber ekonomi yang lain. Tapi tradisinya ternyata bertahan kan di sana. Upacara Bekaka itu kan tradisi penambangan Gamping sebenarnya kan seperti itu. Narasinya sangat lekat dengan penambangan Gamping. Itu juga terjadi misalnya di Sawalunto. Sawalunto itu bukannya batu baranya habis, masih ada batu baranya di bawah sana, tapi teknologi untuk mengambil batu bara itu yang masih tersisa itu terlalu mahal dan berpotensi malah ngambruk kayak gunung-gunungnya kan, dan itu akan menjadi bencana kemanusiaan. Akhirnya tahun 99 diputuskan dihentikan. Tadinya itu masyarakat hidup dari tambang di sana. Tapi kemudian tiba-tiba tambang terhenti, akhirnya masyarakat harus beradaptasi. Nah, karena itu adalah potensi budaya dan sudah jadi warisan dunia, akhirnya mereka mengalihkan visinya atau pemerintah kota mengalihkan visinya pada apa namanya sebagai kota budaya, kota wisata, kota heritage kan seperti itu. Jadi memang perubahan-perubahan ini ada yang soft, mungkin ada yang juga menyebabkan bencana malapetaka ya kita tidak tahu. Tapi ini juga menarik sebagai potensi riset. Ketika makanya tadi saya bilang salah satu yang belum banyak dikaji itu adalah bagaimana proses penambangan dulu di sana. Kan seperti itu. Dampak ekonominya, dampak sosial budaya, yang pasti jejak-jejak tambang itu kan, yaitu tadi terekam dengan sangat jelas di upacara Bekaka. Seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika Bukit Gamping dihentikan penambangannya karena ya sudah mau habis dan sudah jadi kawasan konservasi. Nah, ini perubahannya seperti apa di masyarakat itu menarik untuk dicari lebih jauh sebenarnya. Itu mungkin yang bisa saya respon terhadap pertanyaannya. Terima kasih Mbak Kiki, menarik sekali. Terima kasih juga Mas Pak.
Mungkin terakhir Pak Yusman, saya jadi tertarik tanya ini, apakah pada masa kolonialisme sebelum 1800, apakah ada catatan tentang pembangunan pembangunan apapun itu yang dibangun oleh masa kolonialisme yang menggunakan bahan bahan dari gamping ini? Karena kan sebelum 1800 belum ada Portland cement gitu ya. Apakah ada catatannya seperti itu, Pak? Kalau catatannya kan itu kita mesti melakukan kajian sejarah ya seperti itu. Oh gitu Tapi ya. kalau kami dari perspektif arkeologis, mestinya sih di buku BKSD itu ada beberapa sumber referensi yang menyebutkan aktivitas penambangan ya seperti itu. Tapi kita bisa salah satu mendekatinya dari perspektif arkeologis kan seperti itu. Hmm. Kita tahu bahwa penggunaan plesteran terutama acian plesteran itu hampir semua ditemukan di eh, keraton lah ya, keraton, Ya. Taman Sari, dan pesanggeran-pesanggeran. Bahkan bangunan-bangunan kolonial itu rata-rata masih menggunakan kapur, Mas, sebagai bahan bahan utama pembangunannya. Itu nanti tinggal di-reset aja, dikumpulkan kan seperti itu. Nah, pasti sumbernya dari sana. Di mana lagi sumber terdekat kan di sana kan kayak begitu. Oke, siap. Kira-kira kalau perspektif arkeologisnya didekatinya dari sana. Tapi kalau kita pengen nanti lihat dari perspektif sejarah, kita harus menggali dokumen-dokumen lama yang ada di Belanda sana mungkin atau di Arsip Nasional ya. Itu yang juga belum banyak loh, belum banyak dikaji seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Sudah lengkap, sudah lengkap sekali ya teman-teman untuk tema kali ini yang udah di overview dengan narasumber manajemen dari K10. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan untuk terakhir? Sepertinya sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, mari kita tutup overview tema culture ini dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi bahan referensi untuk menjadikan riset ke depannya. Untuk Pak Jusman, terima kasih atas waktu dan ilmunya yang diberikan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih. Terima kasih Pak Jusman, terima Ya. kasih teman-teman. Tadi.